diskusi kita ya. Diskusi yang mana? Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, banyak tokoh ya kita bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan Jawa Tengah. Kalau masyarakat mengatakan perang bintang. Di Jawa Timur ini Sri Kandi. Tapi bebuyutan juga kan begitu ibaratnya kan. Dan beberapa wilayah lain, Sumatera Utara juga, ya kan. Banten ada dramanya juga gitu. Ini ke depan seperti apa nih, Mas Gun melihatnya? Kalau saya membaca ya, ada ini namanya probabilitas. Ada 4 hal. Pertama itu akan di wilayah-wilayah tertentu akan sangat ketat bicara soal pertarungan narasi yang paling gampang turun ke bawah. Yang paling gampang di dalam tanda petik ya, dikunyah, dipahami oleh masyarakat, termasuk strategi-strategi persuasi. Persuasi itu basisnya bisa macam-macam ya. Kemudian yang kedua itu damage control, potensi mengontrol kerusakan. Kenapa? Karena ini kan kompetisi, pasti kan ada propagandanya, ada desas-desusnya, ada rumors, ada gosip ya. Kan standar-standar teknik propaganda juga biasanya jalan. Contohnya misalnya name calling, pemberian label buruk, itu kan berpotensi untuk menurunkan. Makanya damage control itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga itu ketepatan dalam membaca demografi masyarakat. Kenapa? Karena kan masyarakat kita tersebar dengan disparitas yang luar biasa, desa kota segala macam. Makanya belum tentu unggul di kota, unggul juga di daerah desa. Kan begitu. Nah, kalau kemudian pembacaan demografinya buruk, sekalipun dia misalnya di pre-election itu bagus, bisa aja dia kalah. Justru sebaliknya ya? Iya, kemudian yang keempat karena masyarakat pemilih kita juga luar biasa berbeda-beda, namanya tipologi perilaku memilihnya ya. Maka kecermatan dan ketepatan dalam konteks pemasaran politik berbasis tipologi pemilih itu juga menjadi menentukan. Contoh misalnya basis rasional mana dulu nih, ya kan, egosentris kah, ya kan, atau rasional prospektif. Jadi kalau egosentris pasti kan need and want-nya si pemilih nih, ya kan, yang kemudian dominan. Atau kalau misalnya prospektif ya Anda menawarkan apa 5 tahun ke depan. Kan rasional juga nggak tunggal, ya kan. Ada juga misalnya retrospektif, portofolio dia selama menjabat di jabatan sebelumnya pasti akan dikulik-kulik tuh. Maka kemudian tentu pertarungan itu tidak sesederhana yang orang kerap kali lihat. Nah, lain lagi misalnya tipologinya yang sosiologis maupun psikologis. Makanya kemudian saya lihat 4 faktor ini akan menentukan sekali ya. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu instrumen kecil lah ya. Selebihnya yang tadi saya sebut 4 faktor itu akan menentukan. Oke, tapi kalau masyarakat kita cenderung lebih melihat dari sosoknya atau sebenarnya partainya juga cukup bisa dipertimbangkan atau gimana? Ya, pilkada itu diberikannya. Menurut saya sih pilkada itu pertarungan figur ya. Bahwa basis struktur partai yang kemudian punya rembesan pada daya ikat di bawah kan kita sama-sama tahu ya, kita pengkaji nih. Party ID itu lemah, ya kan? Party ID itu tidak kuat mengikat basis pemilih. Sebut aja mungkin yang paling top ya Party ID kuat mengikat itu contohnya misalnya seperti PKS gitu ya, kemudian PDI Perjuangan. Selebihnya kan sebenarnya basis faktor-faktor lain ya. Tetapi Mas Arief, saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara soal faktor kemenangan itu ya ada yang kemudian kerap kali tertampak ya, exposure-nya di depan, ada yang kemudian di belakang. Nah, mungkin di belakang Mas Hensat lebih tahu. Desas-desus tadi. Bibi pinter nih lemparnya. Gimana Mas? Gimana Bang? Yang di belakang gimana nih? Ya, kalau tadi kita bicara Party ID, memang ada sedikit perubahan sih di pilkada ini. Kalau dari hasil survei, karena mungkin terlalu dekat dengan Pilpres dan Pileg. Jadi apa yang dilakukan oleh si partai itu direspon gitu ya. Misalnya kalau tadi bicara PKS, respon itu terasa di PKS bukan hanya tentang Anies, tapi pada saat DPP PKS bergabung dengan Kim misalnya, atau kemudian mendukung Bobi di Sumatera Utara, bahkan sempat mendukung Marcel. Nah itu dampaknya luar biasa tuh, terasa buat si PKS-nya. Memang
kader-kader yang memang sudah mengakar ya nggak goyang, tapi beberapa simpatisan juga pasti akan berpikir goyang seperti juga, itu. ya. Jadi masih valid yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, tapi memang ada pergeseran sedikit walaupun nanti kita bisa lihat sejauh apa. Karena beberapa pemimpin atau calon-calon kepala daerahnya PKS ini mulai merasakan dampak juga gitu ya. Yang memang agak ajak ya PDI Perjuangan. Nah kalau tadi kita bicara juga tentang bagaimana keterpilihan, momentum politik ya. Nah ini buku saya nih. Nah, momentum politik ini kan bisa naik bisa turun tuh, kadang-kadang menyebabkan hal itu. Nah, dalam beberapa pilkada momentum politik ini memang tergantung bagaimana memanfaatkannya, sudah lewat atau belum gitu. Misalnya kita lihat di Jakarta, momentum kemenangan Prabowo masih ada. Momentumnya Sidul anak sekolahan mungkin waktu kita kecil tuh. Sekarang ada, kemarin sempat ada Duel the Movie, tapi apakah kemudian masih ada imbasnya sekarang? Itu juga masih dipertimbangkan juga. Momentum pencatutan KTP mungkin masih ada gitu. Jadi memang dalam sebuah pilkada pertimbangannya banyak sekali dan kadang-kadang bisa membuat naik, bisa membuat turun. Tapi di pilkada Jakarta ini catatan saya adalah jangan sampai lengah sampai proses penghitungan terjadi gitu. Kenapa? Karena begitu di ujung-ujung misalnya besoknya mau mencoblosan nih, ada lisan yang keluar salah dari si calon gubernur berkaca itu. Pada ya sebelum-sebelumnya terus langsung ini bukan tentang Ahok juga. Waktu Fauji Bowo juga ada tuh. Jadi bisa menggerus itu ya. Bisa menggerus dan langsung menurunkan momentum. Jadi hati-hati juga. Nah, satu hal lagi tadi disebut misalnya tentang aktivitas media sosial. Kalau sudah ada momentumnya, aktivitas media sosial ini jadi nggak terlalu signifikan. Jadi oke, saya follow Anda, tapi untuk vote nanti dulu. Saya punya banyak pertimbangan, kira-kira gitulah. Baik.